Shalom Mamanginang. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, tetaplah kita menjaga protokol kesehatan kita, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan. Sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memelihara kami dari dahulu sampai sekarang. Kami memuji Engkau karena berita kesukaan dari anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang memberi hidup telah sampai kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan firman-Mu yang kudus dalam damai sejahtera. Kasihanilah kami, tolong dan kuatkanlah hati kami melakukan kehendak-Mu, supaya hati kami kuat dan kokoh, serta mampu melakukan cara hidup yang kudus.
Ajar dan baharuilah hati kami, supaya semakin suci sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari titah pertama sampai titah ke-10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ketujuh, jangan berzina. Titah kedelapan, jangan mencuri. Titah kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Yesus yang letih lesu,
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan, kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihani engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yang diambil dari buku 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dari buku 2 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kita akan membacakannya secara responsoria. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria.
Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Yesus inginkan hidupku bersinar baginya, di mana kapanpun aku merenungkannya. Bersinar selalu, itulah kehendak Yesus. Bersinar selalu, aku bersinar terus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dan kelayani maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat untuk minggu ini. Warta Jemaat HKBP Jambi 1, Minggu 31 Oktober 2021 atau Minggu ke-22 Dung Trinitatis, dengan tema Injil yang Membaharui. 1 Romawi ayat-ayat untuk minggu ini, 2 Romawi lagu dan nas untuk pertandingan. Boleh kita lihat Bapak Ibu di warta kita masing-masing. 3. Titing nama ragam. 1. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1. 1.3. Jadwal ibadah minggu di gereja HKBP Jambi 1 untuk hari Minggu tanggal 7 November 2021. Jadwal ibadah pukul 7 sampai 8 WIB, WEK Pasar Jelutung dan WEK Kumpeh Budak.
pukul 9 sampai 10 WIB, remaja dan NHKBP. Pukul 11 sampai 12 WIB, WEK Tanjung Pinang dan WEK Simponi. Pukul 18 sampai 19 WIB, WEK Talang Banjar dan WEK Patar 1 dan WEK Patar 2. 2. Lelang setelah ibadah minggu sebelum pelaksanaan Pesta Puncak Gotilon. Pada hari ini, Minggu tanggal 31 Oktober 2021, gereja kita mengadakan lelang dalam bentuk makanan atau minuman ataupun dalam bentuk lainnya setelah ibadah minggu yang dilaksanakan oleh masing-masing WEK. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 3. Persiapan Pesta Gotilon. Berdasarkan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 kepada Jemaat HKBP Jambi 1 yang berminat untuk memesan ulos yang dibordir ataupun yang tidak dibordir untuk diulosi pada saat Pesta Puncak Gotilon HKBP Jambi 1 tahun 2021 tanggal 14 November 2021 agar dapat mendaftar kepada Sintua WEK masing-masing. Penyerahannya akan dilaksanakan pada saat Pesta Puncak Pesta Gotilon tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 4. Pesta Gotilon HKBP Jambi 1 tahun 2021. 4.1. Berdasarkan hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 16 September 2021, gereja kita akan melaksanakan Pesta Puncak Gotilon pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Untuk menyampaikan ucapan rasa syukur kita atas berkat yang telah kita terima selama tahun 2021 ini. Pada saat Pesta Puncak tersebut, kita akan melaksanakan pesta amplop yang akan diisi oleh semua warga jemaat HKBP Jambi 1. Kita doakan kiranya Pesta Puncak Gotilon tersebut dapat berjalan dengan baik. 4.2. Amplop yang akan diisi oleh setiap jemaat telah disediakan oleh gereja kita, lengkap dengan nama keluarga dan akan diantarkan oleh Sintua WEK kita masing-masing ke setiap jemaat, dan setelah diisi diserahkan kembali kepada Sintua WEK masing-masing yang akan dibawa setiap WEK pada saat Pesta Puncak Gotilon tersebut pada hari Minggu tanggal 14 November 2021. Persembahan amplop tersebut akan tercatat pada laporan Pesta Gotilon gereja kita. 4.3. Hasil keputusan sermon Parhalado pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 di Pesta Puncak Gotilon Gereja HKBP Jambi 1 pada hari Minggu tanggal 14 November 2021, kebaktian Minggu pada saat Pesta Puncak Gotilon tersebut hanya dilaksanakan 2 kali kebaktian, yaitu jadwal ibadah pukul 7 sampai 9.30 WIB, WEK Pasar Jelutung, WEK Kumpe Pudak, dan WEK Patar 2. Pukul 10.30 WIB sampai 13 WIB, WEK Tanjung Pinang, WEK Talang Banjar, WEK Patar 1, dan WEK Simponi. Untuk kebaktian remaja dan Naposo Bulung pukul 9 WIB ditiadakan sementara pada hari tersebut. 5. Sumbangan foto bingkai Kota Bethlehem. Gereja kita telah menerima sumbangan foto bingkai Kota Bethlehem dari keluarga Bapak Sintua PM Simangungsong
Boru Silitonga Wek Patar 1. Gereja mengucapkan terima kasih kepada keluarga tersebut. Tuhan Yesus memberkati. 6. Berita duka. Pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 telah meninggal dunia Ibu Fatimah Justima Boru Parhusip, umur 44 tahun, istri dari Bapak Saur Sihombing, alamat Kasang Pudak, Jambi, Wek Kumpeh Pudak. Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, acara kebaktian Minggu dilaksanakan di tempat tersebut masuk pukul 8 WIB yang dipimpin oleh Bapak Sintua P. Sipahutar. Acara penguburan akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 31 Oktober 2021. 4. Keuangan atau saldo. 1. Jumlah pemasukan 19.788.400 rupiah. 2. Jumlah pengeluaran 5.413.041 rupiah. 3. Saldo kas 24 Oktober 2021, kas huria 93.988.250 rupiah, kas pembangunan 45.266.774 rupiah. Totalnya 139.255.024 rupiah. 4. Saldo kas 31 Oktober 2021, kas huria 106.314.609 rupiah, kas pembangunan 47.315.774 rupiah. Total semuanya 153.630.383 rupiah. Demikian Bapak Ibu warta kita dalam 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B, kita bernyanyi. Di hatiku, ya Yesus.
kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Khotbah dalam minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17, beginilah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, topik minggu kita saat ini Injil yang membaharui. Dalam bahasa Batak dikatakan Barita Nauli na paibaruhon. Pada saat ini tanggal 31 Oktober 2021 kita mengenang peristiwa besar dalam perjalanan kekristenan kita, di mana tanggal 31 Oktober 1517 atau 504 tahun yang lalu terjadi reformasi yang dibawakan oleh Martin Luther. Mengapa terjadi reformasi di dalam tubuh gereja pada saat itu? Mengapa ada reformasi? Ternyata pada saat itu gereja sudah jauh dari pemahaman akan milik Allah. Gereja pada saat itu sudah tidak menyadari lagi bahwa keselamatan itu hanya dari anugerah Tuhan. Memang pada saat itu para pemimpin-pemimpin gereja, para tokoh-tokoh pemimpin gereja pada saat itu menganggap bahwa ketika mereka mengambil keputusan, itu adalah keputusan yang benar. Itu sebabnya Martin Luther menyimpulkan 3 hal, yaitu sola gratia, oleh anugerah Allah, holan ala asiniroha, keselamatan itu oleh karena kasih Tuhan. Memang terjadi pada saat itu penjualan surat akhlak, atau dikatakan dengan istilah indulgensia, di mana seseorang itu bisa mendapat pengampunan dengan membeli surat akhlak. Memang pada saat itu gereja membutuhkan dana
untuk pembangunan gereja Basilia Santo Petrus di Jerman. Itulah yang ditentang oleh Martin Luther sehingga dia mengeluarkan 95 dalil-dalil iman. Dia juga menekankan sola fide, oleh iman, sola scriptura, Alkitab sebagai sumber pengenalan kita terhadap Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini juga kita melihat bagaimana Rasul Paulus menyadari bahwa Injil adalah kebenaran dari Tuhan. Rasul Paulus melihat bahwa Injil itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup orang yang percaya. Rasul Paulus melihat bahwa Injil kabar sukacita adalah sesuatu yang sangat bermanfaat dalam hidupnya sehingga dia melupakan apa yang paling berharga di dunia ini. Hidup bena didok ibana uhalupahon ma na dipudiki dopak padangina ma kupuspus. Rasul Paulus juga melihat bahwa firman Tuhan itu, Injil itu adalah kekuatan Tuhan, di mana melalui Injil itu orang yang percaya akan merasakan keselamatan haluaon. Itu sebabnya Paulus dari yang pertama menyiksa orang Kristen, tapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia pengikut bahkan fanatis dengan kekristenan. Sian si pelebegu, gabe si lelebegu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dalam nats ini Rasul Paulus memiliki kerinduan untuk mengabarkan Injil di Roma pada saat itu. Adong dosihol ni rohana para raton barita naulii di Roma di hati hai. Dia ingin ke sana untuk memberitakan Injil. Karena Injil itu tidak berhenti hanya pada dia saja. Dia ingin berbagi. Dia ingin banyak orang terselamatkan oleh karena Yesus Kristus yang mereka imani pada saat itu dan juga bagi kita saat ini. Dia ingin sebuah tantangan, sekalipun Roma pada saat itu adalah ibu kota dunia. Hidup benadong padohan banyak jalan menuju Roma. Ibu kota dunia, dijuluki ibu kota dunia karena Roma pada saat itu kota yang paling besar. Dia ingin sebuah tantangan, sekalipun banyak orang pintar, sekalipun banyak orang kaya, sekalipun banyak orang yang berpengaruh di Roma pada saat itu, dia tidak gentar untuk memberitakan Injil di Roma. Sedangkan di tempat Namekdo gudang angkatan tangan, apalagi diinganan Natorok Nabelga, dia tidak gentar, dia ingin memberitakan Injil di sana karena dia sadar bahwa Injil itu harus diberitakan. Injil itu adalah pernyataan Tuhan di tengah-tengah dunia ini di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya dia mengatakan di ayat yang ke-16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil.
di Hata Batak di dok dakku hailahon, atau di terjemahan yang lain dikatakan aku tidak malu akan berita Injil yang kuterima. Ternyata pemahaman Rasul Paulus di dalam meyakini Injil itu sangat kokoh. Bagi dia itulah segalanya. Bagi dia itulah hidupnya. Bagi dia itulah landasan, itulah dasar dari setiap tindakannya. Injil itu telah memperbaharui dirinya. Injil itu telah menciptakan dia menjadi manusia yang baru. Ternyata Injil itu kita pahami bukan hanya sebuah informasi. Injil itu bukan hanya sebuah inspirasi. Tetapi Injil itu harus mampu mentransformasi kehidupan orang yang mendengarnya. Aina jujuk do hita mabigi jamita hanya sebatas informasi. Anggo bangsa Israeli songonon sebatas informasi. Pengkhotbah sebatas pembawa berita. Anggo Tuhani pelua ho bangsa Israel songonon. Oh. Ternyata Injil itu adalah bekerja, membawa perubahan, mabuan reformasi di bagasan muluni Apostel Paulus. Dan kita dapat melihat bagaimana sudut pandang, bagaimana pola pikir Rasul Paulus setelah menerima Injil itu. Dia menganggap penderitaan dirajumi ibana halu jaun nai, dirajumi ibana si taunon nai. Dia menganggap bahwa ketika dia menderita karena memberitakan Injil adalah sebuah sukacita yang luar biasa. Alani halu jaunna ditiki para ratu berita nauli idang dirajumi ibana si taunon. Alai dirajumi ibana dui lasni roha. Ketika dia memberitakan firman Tuhan, sekalipun berjalan jauh, sekalipun menanggung lapar dan haus, itu dianggapnya sebuah sukacita. Alai torop nuaing akka parhubas holan adong otik ulauna hola niba inna mati na burjin na rutehe mati na burjin na HP mana so mati burju di mana mengulah HP so mati mana kan aliro ko ni mana mati na burju so na mati mana diha burjun nih itu madili. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Paulus tadi mengatakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Setiap orang yang percaya diselamatkan oleh Injil. Injil, berita lasni roha, berita tentang kedatangan Yesus Kristus, pekerjaannya, penderitaannya, penyelamatannya terhadap manusia. Injil bukan membuat orang sakit menjadi sembuh. Injil bukan membuat orang miskin menjadi kaya. Itu bukanlah Injil sejati. Jadi banyak orang yang ingin memberitakan Injil atau ingin mendengar firman Tuhan. Asa melung sahipton ini. Asa mamura awin.
itu adalah Injil palsu. Injil sejati adalah menjelaskan, mangauhon, makangoluhon Kristus telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Injil sejati adalah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan bagi kehidupan kita. Injil sejati adalah Yesus telah menebus kita dari dosa-dosa dan kesalahan kita. Ido sasitong. Oleh karena itu orang yang mendengar Injil, orang yang mendengar firman Tuhan harus menyadari bahwa hidupnya telah diperbaharui, hidupnya telah baru. Ainunga disesa dosa, nangunga diampuni ibana. Sama seperti anak-anak kita ketika dia melakukan kesalahan dan kita sebagai orang tua memberikan pengampunan terhadap dia, maka dia akan bersuka cita. Kalau tengok ya anak kota tungadong nama bain kesalahan manako rupani. Dumi na yang dipukul na toras na may mana alay suddat dalas ni roha doy di bana aturan hona uhum hamatian do alay gabi madapot hanguluan sa liling-nililing na dalas ni roha doy. Demikian juga orang yang mendengar firman Tuhan, mendengar Injil bukan supaya kaya, bukan supaya sembuh dari sakit penyakitnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat 17 tadi dikatakan sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang yang beriman pasti akan melakukan kebenaran. Oleh sebab itu, Injil yang adalah kebenaran dan orang yang menerima Injil akan melakukan kebenaran karena dia beriman hanya kepada Tuhan. Apa yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini? Yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini yang pertama, gabi ibaru mahamu, jadilah manusia yang diperbaharui. Molo najulu, nama Kristen itu ejekan. Ejekan du najulu Kristeni. Pada awal gereja mula-mula, ejekan do Kristen. Kristen inna. Kristen ejekan. Kristen artinya pengikut ni Kristus na mation. Si huto Kristus na tersilangon. Ay di hutolon tong Kristus na marsitaonon. Kira-kira begitu. Itu adalah ejekan. Itu adalah sebuah lelucon. Namun di dalam orang yang mendengar ejekan itu mereka tidak malu. Mereka tidak takut. Alani unang hailahok kamu. Na Kristik kamu. Jangan malu menyatakan dirimu Kristen. Jangan takut dengan statusmu sebagai pengikut Kristus. Banyak orang saat ini, jangankan sebagai Kristen, sebagai orang Batak juga saat ini sudah banyak orang yang malu. Aidangi baik bemarganay. Na dihapus marganay, unang mabay marganay ate buaan non uy masuk tuson. Jangan pernah takut, jangan pernah malu dengan identitasmu pengikut Kristus. Dakku hailahoni,
Aku memiliki keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil itu menjadi segalanya dalam hidupmu. Melalui Injil kita telah ditebus, kita telah diselamatkan dari dosa. Sia dosa penga dipalua hita, sian hamatia penga dipalua hita alani berita naulii. Apalagi ma sian hapuguson, apalagi ma sian pangkat, apalagi ma sian parsahiton, apalagi ma sian lesem. Jangan takut. Itu sebabnya ditekankan kepada kita saat ini, hiduplah di dalam hidup yang penuh dengan pembaharuan. Yang kedua, yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah kita tidak memiliki apa-apa yang kekal di dunia ini. Kita tidak memiliki apa-apa yang kekal di dunia ini. Coba kita ingat, apa yang kekal yang kita miliki di dunia ini? Tidak ada. Selain firman Tuhan. Asing ni hatani di bata, ahamana manok tong na adong di honoaing dang adong. Pamatang mina sehati tokin nai boido marsahiti. Artami depositomi boido habisi tokin nai. Bagasmi jabumi boidui sega boidui hancur kola rogem pabumi nga hancur sudion purtidion. Tidak ada yang kekal yang kita miliki. Tidak ada nama noktong nadong di bagasan mulut ta'alani. Tu nama noktongi ma talehon rohata tatuju rohat. Biarlah hati kita menuju kekekalan, bukan kepada apa yang akan berlalu di tengah-tengah dunia ini. Tusi mata tuju songon nani dok ni Apostel Paulus dopak padangi nama hupuspus. Alani marhiti-hiti tupukon kita diingatkan kembali akan makna firman Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Hendaklah kita melangkah, melihat, berbicara sesuai dengan firman Tuhan. Yang terakhir yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Pernah saya katakan di dalam sebuah ilustrasi, ada 4 istri kehidupan manusia. Ada 4 istri kehidupan manusia. Ya doang sahalat na tua-tua ning moding may mana opa inatana ijuma opa sa tusodjo hamuin na ijuma sada-sada. Istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat. Otomatis istri keempat dunog baga kan. Tak pernah istri keempat yang paling jelek. Ijuma istri keempat, rojo hoin. Ada apa? Saya mau mati. Maukah engkau mengikut aku? Bersih mau isi mengikut na mati. Saya tidak mau, saya masih cantik. Masih laku. Danguli mana? Tuangin naruhannya matai. Dipanggilnya istri ketiga. Sini, aku mau mati. Apakah engkau mau mengikut aku? Isi si hutun na mati. Ada ngulu. Dipanggil istri kedua. Aku mau mati. Apakah kau mengikut aku? Iya, saya bersedia. Tapi sampai di kuburan aja ya. Gak mungkin aku ikut ke dalam ini. Ngiri ma puangon naruhana. Ina tanah berjulu. Istri pertama. Otomatis udah tua. Nama tua ubanon roa marniang muse. Istriku yang pertama, aku mau mati. Apakah engkau mau mengikut aku? Ahamai dokon ina tanda berculi. Tungtu dia peho.
wihutod dohoi. Itu adalah 4 gambaran istri kehidupan manusia saat ini. Istri keempat itu adalah jabatan, materi. Ay molo mati hita. Tang dohot tabuan jabatat tay, artat tay tuturo ni tanuan. Itu akan tinggal dan diperebutkan banyak orang. Akay anak kotay, dohot akka na asing memperebutkan jabatan. Itu akan selesai. Istri yang ketiga itu adalah tubuh kita ini, pamatang tahun. Ketika kita mati, tubuh kita ini akan hancur gabe tano do pamatang tahun. Siat tano mulak tu tano, alan hidup benda tano do hita sa setongna. Adong tano namar kacamata, adong tano namar masker, adong tano na lakalan na asing. Tano do hita, tano do aw, tano do hamu. Alay ulu do habis pikirata holan pasari-sari pamatang tahun. Tinggal dunyan manarihon pamatang. Alay buido habis pikiran untuk mempercantik diri. Dan salah mempercantik. Alay ulu do habis sampai miliaran, ratusan juta untuk mempercantik diri. Adong operasi plastik, adong rebonding, dohot lan akan as. Itu adalah istri kehidupan yang ketiga. Istri kehidupan yang kedua itu adalah keluarga. Ay molo mati hita, molo mod di kita kamang. Ay paling holan natangis inatay manangisi kita. Molo mod di kamu kainang paling sa minggu, paling liling mas sa minggu amatay manangisi. Nung liling sa minggu rate tangis. Bungiro maapul-apul, gancang dupi perdalanan mo tujulon, tatak na tujulunin nakanator makan. Keluarga adalah istri kehidupan yang kedua. Molomod kita paling satokin na sida tangis hemula si kuburan nga gudang mga puli. Tang doho ti masuk bagasan kuburan. Ali habis do pikirata, habis rohata, laho mengurus keluarga. Namun istri pertama, istri kehidupan yang pertama yang sering kita lupakan adalah iman kita. Hapor siautai. Kita tidak sadar sekarang iman kita itu sudah merniang, kurus. Tidak terawat, tidak terurus. Padahal oleh iman kita akan beroleh hidup yang benar. Oleh iman kita akan mendapat keselamatan sola fide. Oleh iman kita mendapat kedamaian, kenyamanan dalam menjalani hidup kita ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Injil yang memperbaharui. Marilah kita hidup di dalam iman yang kokoh hanya di dalam Yesus Kristus. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Kiranya firman-Mu kami hidupi dalam hidup di tengah-tengah dunia ini, bukan hanya sebagai berita, namun benar-benar kami lakukan di dalam hidup kami saat ini. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai perjalanan hidup umat-Mu. Kiranya Tuhan memberkati umat-Mu ini, menyertai di dalam suka maupun duka, memberkati di setiap langkah kami, supaya kami melalui firman-Mu memperoleh sukacita. Saudara-saudara kami Tuhan yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Saudara-saudara kami yang menderita, secara khusus jemaat Tuhan
yang saat ini berduka, keluarga si Hombing atas meninggalnya Inang Boru Nenggolan Pardusit. Kiranya Tuhan menghibur keluarga melalui firman Tuhan. Dan juga masih banyak saudara kami Tuhan yang pada saat ini penuh dengan penderitaan. Kiranya Tuhan selalu hadir di dalam perjalanan hidup mereka, supaya mereka bersukacita di tengah-tengah dunia ini melalui Injil, melalui firman Tuhan yang mereformasi hidup kami. Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan kami, ampuni kami agar kami layak untuk meminta di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita menyampaikan persembahan kita sambil bernyanyi. Dari Tuhanku Yesus.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Iya dihama kamanginang adong do di patu pahuriata parlelangon adong ison bahan lelang 2 ima apa ini? Berapa harganya? Arsik ikan mas arsik sian juru lelang sedia sada 150 sian juru lelang 150 amang lubis bor silitonga sada ikan mas arsik hargana 250.000 pasat tamu mak amang situa
P. Huta Barat